Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, as'adakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah dan inayahnya, memberikan kesempatan atas kita untuk bersama-sama kita bertafaqquh fiddin dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka segala pintu rahmatnya atas kita sekalian. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah, An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Kita sampai pada bab al-ghusli wa hukmul junubi. Bab yang membicarakan tentang kaifiyat atau mandi, membicarakan tentang mandi dan hukum junub. Bapak Ibu sudah tahu junub ya? Insyaallah sudah tahu. Kemudian hadis yang ke-93, An Abi Sa'din Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma' rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Al-ma' minal ma'. Al-ma' artinya di sini adalah air. Kalau diartikan secara harfiah, air dari air. Tetapi hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang junub. Jadi orang yang mengeluarkan air mani harusnya mandi. Jadi innamal ma'u minal ma'. Jadi sesungguhnya mandinya seseorang itu dikarenakan keluarnya air mani. Kemarin sudah saya jelaskan tentang yang keluar dari kemaluan manusia itu ada 4. Ada baul, kencing, ada mani, ada madhi, ada wadi. Dari yang keempat ini, yang harus mandi adalah ketika seseorang mengeluarkan air mani. Sedangkan madhi, wadi, kencing itu tidak harus mandi, cukup dicuci
bagian yang terkena oleh kencing atau terkena oleh mani atau madi. Jadi arti daripada al-ma'u minal ma', sesungguhnya air mani itu harus mandi, atau mandinya orang yang terkena air mani itu dengan air. Jadi sekarang pertanyaan, Pak. Ada yang bertanya, Ustaz, saya habis berkumpul suami istri, kemudian sesudah itu sakit, jadi tidak mungkin mandi. Terus bagaimana? Ya kalau mau sholat gimana? Ya tayamum. Apa karena harus mandi terus tidak sholat? Ya tayamum lah. Atau mungkin kalau sakit atau mungkin tempat yang sangat dingin sehingga akan menyebabkan sakit, ya tayamum. Nah, kemudian hadis yang ke-94, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahada faqad wajabal ghuslu, muttafaqun alaih, zada Muslimun wa in lam yunzil. Ini hadis menjelaskan dengan secara vulgar, secara vulgar. Idza jalasa baina syu'abihal arba, jadi di sini dikatakan al-murad bi syu'abihal arba yadaha wa rijlaha wa qila ghair dzalika wa huwa kinayah anil jima. Jadi kalau seorang laki-laki duduk di antara dua paha wanita istrinya, dikatakan syu'abihal arba ini di sini di antara kedua tangan dan kedua kakinya. Kemudian tsumma jahada, kemudian sudah lagi berjuang. Ya, lagi berjuang. Duduk dan berkumpul, jahada bersungguh-sungguh atau berjuang dalam rangka dia mengumpuli istrinya. Faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib baginya untuk mandi. Ditambah oleh Imam Muslim, wa in lam yunzil, walaupun masih belum mengeluarkan air mani. Masih belum mengeluarkan air mani. Jadi seorang suami berkumpul dengan istrinya, belum mengeluarkan atau belum sampai klimaks, ternyata ada tamu, Pak, ganggu. Ketika ada tamu, mau tidak mau harus keluar. Maka seperti itu bagaimana? Apakah harus mandi? Ya mandi. Wa in lam yunzil, walaupun belum mengeluarkan air mani, tapi sudah berkumpul, sudah itu jima istilahnya, sudah bersetubuh, maka wajib mandi walaupun belum mengeluarkan atau belum sampai pada titik klimaks. Nah, ini sampai sejauh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Karena ternyata kalau tidak dijelaskan banyak orang yang tidak tahu. Terbukti banyak orang yang bertanya, Ustadz, saya tadi malam kumpul sama istri saya, belum, akhirnya ternyata istri saya malahan belum sampai klimaks. Berarti apa saya dianggap harus sudah junub? Apa harus mandi junub? Iyalah. Walaupun masih belum sampai pada titik klimaks, maka dia sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dan ditambahkan oleh Imam Muslim
wa in lam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Hadis yang ke-95, wa an Ummi Salamah anna Umma Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talha qalat, dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim, yaitu istri daripada Abu Talha, ia berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah itu tidak malu daripada hal-hal yang benar. Nah, seperti ini, tadi ini hal yang benar, maka perlu apa malu? Sesungguhnya Allah tidak malu daripada yang benar. Fahal alal mar'ati al-ghuslu idah talamat. Nah, ini di sini dijelaskan apakah wanita itu wajib mandi apabila bermimpi basah. Ya toh? Mungkin ini jarang dijelaskan. Dikiranya yang mimpi basah mung lanang tok. Hanya saja orang laki-laki itu yang sering-sering jujur aja berkata, tapi kalau perempuan tidak mungkin berkata jujur. Aku mimpi basah semalam, tidak ada. Sehingga kesannya yang mimpi basah itu adalah laki-laki. Maka apakah, kata Ummu Sulaim, apakah aku harus mandi apabila mimpi basah? Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, qala na'am idza ra'atil ma. Ya, kalau kamu sudah melihat mengeluarkan sperma. Loh, wanita apa punya sperma? Nanti ada penjelasannya di sini. Ada penjelasannya. Maka di sini dikatakan, iya, kata Rasulullah, apabila kamu melihat basah atau air yang basah. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian dijelaskan lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yaral rajul. Jadi dikatakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita yang bermimpi basah sebagaimana seorang laki-laki bermimpi basah. Kemudian qala taktasil, ya harus mandi. Harus mandi, kata Rasulullah, harus mandi. Hadis muttafaqun alaih, ditambahkan oleh Imam Muslim. Faqalat Ummu Salmah, maka berkatalah Ummu Salmah, wa hal yakunu hada, apakah perempuan itu mengeluarkan sperma? Apakah sperma itu hanya laki-laki saja? Hanya bedanya kalau umpamanya kita sebutkan kalau sperma di dalam bahasa itu untuk laki-laki, kalau ovum itu bahasanya untuk perempuan. Tapi dari materi yang sama, ibu-ibu. Dari materi yang sama. Kemudian Ummu Salmah pun juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakunu hadza?" Apakah wanita itu juga punya sperma ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah apa? Naam, iya. Famin aina yakunu syabah. Lalu kalau tidak punya sperma, dari mana bisa menurunkan keserupaan wajah? Ya, ibu-ibu. Jadi kan ada seorang anak yang terlahir mirip bapaknya. Itu sudah lumrah. Tapi banyak juga seorang ibu melahirkan anak mirip dengan ibu. Mirip dengan ibunya. Bahkan mungkin lebih banyak kemiripan dengan ibu. Maka kata Rasulullah, kalau tidak punya sperma, maka famin aina yakunu syabah. Dari mana anak itu bisa mewarisi keserupaan wajah dengan ibundanya? Nah, ini hadis ini menjelaskan bahwa wanita itu juga memiliki
sperma, hanya namanya saja yang berbeda dan bentuknya juga berbeda. Tapi dalam bahasa Arabnya kalau sperma itu nutfah, nutfah itu sperma. Tapi kalau ovum, bahasa Arabnya itu buaidah. Buaidah itu ovum, sel telur. Sel telur. Tapi pada intinya asal usulnya dari materi yang sama. Dari materi yang sama. Kemudian hadis yang ke-97. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasil min arba. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mandi dari 4 hal. Kata Aisyah, yang pertama kali minal janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi kalau sudah berjunub. Habis berkumpul suami istri atau habis mengeluarkan sperma, maka Rasulullah mandi. Yang kedua kata Aisyah, Rasulullah kalau mandi itu wa yaumul jumu'ah. Wa yaumul jumu'ah. Juga hari Jumat mandi. Lalu sekarang bagaimana kalau kita pergi Jumat, apakah mandi? Ya harus mandi. Mandi khusus Jumat. Lalu ibu-ibu terkena perintah juga ya? Iyalah. Kalau Jumat itu mandi. Tidak ikut sholat Jumatnya, tapi ikut sunnahnya juga, yaitu mandi. Ini harus dibiasakan. Mentang-mentang ibu-ibu tidak pergi Jumatan terus tidak mandi. Sudah tidak mandi pakai daster, pakai roll. Jadi ini yang menyebabkan kehilangan pahala. Maka saya kadang-kadang sangat heran, seolah-olah agama ini hanya wajibnya kepada orang laki-laki saja. Jadi laki-laki sudah wajib ke masjid Jumatan itu, tapi wanita tidak diwajibkan. Ada rukhsah untuk sholat duhur di rumah. Nah, tapi kadang-kadang sholatnya malah terlambat. Maka manfaatkan waktu-waktu yang ijabah itu di hari Jumat ini, yaitu paling tidak menjalankan sunnah Jum'ah, mandi pagi itu mandi. Niatkan karena ini hari Jumat. Karena hari Jumat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi yang pertama kali dari junub, yang kedua pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga wa minal hijamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila usai berbekam, maka Rasulullah mandi. Rasulullah mandi habis berbekam. Biasanya kalau habis berbekam itu menunggu seberapa menit karena supaya pori-pori yang terkena luka bekam itu tertutup dulu. Karena jangan sampai kemasukan air, karena air-air yang sudah ada di negeri kita ini sudah banyak mengandung asam, mengandung zat besi, jangan sampai infeksi. Jadi tunggu dulu sampai habis berbekam itu, tunggu berapa saat sampai pori-pori yang bekas di bekam itu tertutup dulu. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi wa min ghuslil mayyit. Setelah memandikan mayit, Rasulullah mandi. Rasulullah mandi. Kalau kemarin itu memandikan mayit itu hadisnya lemah. Orang yang yang memandikan mayit maka mandilah. Kemudian yang menggendong mayit itu diperintahkan untuk berwudu, tapi hadisnya lemah. Tetapi yang menguatkan bahwa Rasulullah SAW mandi setelah memandikan mayit itu dalam hadis ini yang disampaikan dari Aisyah, diriwayatkan dari Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi Rasulullah SAW itu mandi setelah memandikan mayit. Kenapa sebabnya harus mandi, Pak? Nah, pada umumnya orang tidak tahu kalau mayit yang dimandikan itu memiliki
atau terjangkit penyakit yang menular. Penyakit yang menular, apalagi di negeri kita ini masih sebagian orang-orang awam itu kalau mandikan mayit dipangku ya ibu ya, dipangku. Padahal sangat riskan sekali, sangat riskan apabila si mayit itu mempunyai penyakit menular. Jangan sampai penyakit itu menular pada yang memandikan. Maka dihimbau untuk mandi setelah memandikan mayat. Maka sekarang ini sudah ada banyak tempat-tempat tertentu sudah menggunakan pembaringan untuk memandikan. Wallahu alam di sini pakai enggak? Pakai, alhamdulillah. Tapi ada loh Pak yang tidak mau memakai. Alasannya apa? Alasannya itu enggak dipangku, kesian. Sudah mati itu dikesianin, enggak bakal hidup lagi loh Pak. Bakal hidup lagi. Tapi yang kesian itu yang memandikan jangan sampai terjangkiti oleh penyakit yang sama yang menimpa si mayit. Satu. Yang kedua, karena tahanan tubuh mayit itu sudah tidak mampu menahan, biasanya dari anus mayit itu mengeluarkan cairan yang sangat berbau busuk. Nah, kalau mengenai tubuh itu susah untuk hilang Pak baunya. Susah untuk hilang. Maka dihimbau setelah memandikan mayit untuk mandi. Orang yang memikul atau yang menggendong mayit dihimbau untuk berwudu. Nah, kemudian hadis yang ke-98. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah fi kisah Tsumamah bin Athal. Jadi ini cerita tentang Utsama bin Utsal. Endama aslama wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyak tasil. Jadi Tsumamah bin Utsal ketika masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Wa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyak tasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Ini orang yang masuk Islam yang pasti harus mandi. Rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Ini bab-bab mandi ini. Kemudian hadis yang ke-99, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi di sini dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandinya hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah dewasa. Muhtalim itu orang yang sudah mimpi basah, wajib. Makanya disebut mandi wajib hari Jumat. Nah, hadisnya gimana? Dikeluarkan dari 7 perawi hadis. Akhrajahus sab'ah. Diriwayatkan oleh 7 perawi. Jadi di sini dikatakan bahwa mandinya di hari Jumat adalah wajib ala kulli muhtalim bagi orang yang sudah dewasa. Ini bab mandi Jumat. Kemudian hadis yang ke-100. Wa an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Rawahu Ahmad wal khamsa wa hasanahu Tirmidzi. Di sini dikatakan bahwa dari Samurah bin Jundub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, siapa yang berwudu saja di hari Jumat, fabiha, ya baik-baik saja gitu maksudnya. Baik-baik saja. Berwudu baik-baik saja, karena tidak semua orang bisa mandi. Mungkin orang yang di terminal mau sholat mandi tidak mungkin. Kemudian orang yang sedang berada di satu tempat yang
sangat darurat tidak akan mungkin bisa mandi. Kalau diwajibkan terus akhirnya wajib, akhirnya bingung mereka yang tidak mandi di hari Jumat. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu di hari Jumat itu ya baik-baik saja. Tapi wa man ightasala fal ghuslu afdal, siapa yang mandi maka mandinya itu lebih utama. Mandinya lebih utama. Maka oleh karena itu ibu-ibu khususnya kalau hari Jumat mandi ibu. Alhamdulillah. Nah, tapi karena mandi junub bukan mandi khusus mandi Jumat. Nah, karena yang saya tahu ketika saya menjelaskan ini, ya Ustaz, harus ya Ustaz. Loh, ibu ndak mandi? Ya kadang. Loh, kok kadang? Jadi sebenarnya hal seperti ini sepele, tetapi sebenarnya kalau dilakukan secara istiqamah akan menjadi penyebab datangnya pahala. Kemudian hadis yang ke-101. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'unal Qur'an ma lam yakun junuba. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'unal Qur'an, menyuruh membacakan kami Al-Quran malam yakun junuban, selagi tidak junub. Jadi kalau junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan membaca Al-Quran. Tapi di sini kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'unal Quran malam yakun junuba. Jadi selama belum junub maka Rasulullah membacakan Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Hamzah, wa hadza lafdut Tirmidzi, lafadznya dari Imam Tirmidzi, disahihkan dan dihasankan oleh Ibnu Hibban. Ini jelas. Jadi bab mandi ini jelas, tidak perlu banyak diterangkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang ke-102 ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an, rawahu Muslim. Zadal Hakim fa innahu ansyatu lil aud walil arba'ah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'an wa huwa ma'lul. Hadis. Di sini dikatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata," ulangi. Dan saya pernah baca sebuah buku ilmiah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu dari mana, wallahu alam. Kata penulis ini. Jadi kalau tidak karena wahyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menjelaskan. Sampai suruh wudu lagi, harus tersentuh dengan air. Maka si pengarang buku ini menyadur dari penemuan ilmiah bahwa orang yang berkumpul akan kehilangan sekian banyak sel. Maka dengan menyentuhkan dirinya ke air, maka sel itu akan kembali utuh, akan menambah utuh. Jadi istilahnya sel hormon ya. Jadi sel hormon itu hilang banyak ketika seorang sedang berkumpul. Kemudian ketika dia berwudu terkena air, maka sel hormon itu pun akan kembali utuh. Maka kata Imam Al-Hakim, fa innahu ansyad lil aud, maka itu akan menyebabkan lebih semangatnya untuk mengulangi. Nah ini, dan menurut lil arba'ah, hadis
4 perawi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun. Ada yang bertanya, Ustaz, saya ini baru berkumpul suami istri, apakah tanpa wudu atau tanpa menyentuh air atau tanpa mandi boleh enggak langsung tidur? Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun. Rasulullah tidur dalam keadaan junub min ghairi ayyamas samaan, tanpa menyentuh air. Tanpa menyentuh air. Jadi artinya apa? Boleh-boleh saja. Tapi hadis ini dikatakan hadisnya ma'lul. Ma'lul itu hadisnya punya masalah. Kemudian ini disahihkan oleh Al-Baihaqi, wal wudu lil junub khairun fihi, sedangkan orang yang berwudu dalam keadaan junub itu lebih baik. Dalam sebagian riwayat yang benar, fal amru lil ibaha awin nadab. Tapi perintah ini atau ucapan hadis ini adalah menyatakan hanya sebagai pembolehan saja. Boleh aja tidur habis kumpul langsung tidur. Karena biasanya habis kumpul ngantuknya tambah, Pak. Akhirnya sudah tak berdaya, kelepek tidur. Nggih ta? Nah, boleh enggak? Boleh. Ya, kalau merujuk kepada hadis ini boleh. Boleh. Apalagi di daerah yang sangat dingin, Pak. Nek tersentuh air malah ngantuknya hilang. Semangat. Tambah semangat lagi. Wudu lagi malah soyo melek. Nah, ini jadi seperti itu. Kemudian hadis yang ke-103. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u fayaghsilu biyadai. Yang pertama kali kata Aisyah bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari junub, mandi yang disebabkan oleh junub, yabda'u memulai fayaghsilu yadaihi, mencuci kedua tangannya dulu seperti berwudu. Thumma yufarriqu biyaminihi ala shimalihi. Ya, dulu diawali dari kanan, kemudian kiri, kemudian fayaghsilu farjahu, lalu cebok. Sebelum mandi ini cebok dulu, dibersihkan, sabun. Nah, thumma yatawadda, lalu setelah itu berwudu. Jadi mencuci tangan dulu kanan kiri, kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu tsumma yatawadda, ini sebelum mandi, lalu wudu. Tapi wudunya itu seperti wudu kita mau sholat, hanya saja tidak mencuci kaki. Tidak mencuci kaki. Tsumma ya'khudul ma, lalu mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r. Setelah berwudu, mengambil air, lalu dimasukkan ke sela-sela rambutnya. Nah, ke sela-sela rambutnya. Kemudian tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat, lalu mencaup ya air dengan tangannya 3 kali caupan. Tsumma afadha ala sa'iri jasadihi, lalu baru menyiram seluruh badannya. Setelah menyiram seluruh badannya, biasanya kalau Rasulullah mandi itu setelah berwudu, kemudian mandi, kemudian mengawali siram sebelah kanan dulu,
lalu sebelah kiri, kemudian isolul ma'ilal jami, lalu menyiram seluruh badannya. Setelah selesai mandi, tadi kan berwudu tidak mencuci kaki, baru terakhir mencuci kaki. Lu kan sudah basah Ustaz, akibat mandinya kan sudah basah, tapi kan basah untuk wudunya kan belum. Kan tadi wudu hanya sebatas bagian atas saja. Jadi setelah itu baru selesai mandi, baru mencuci kaki. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dan lafadznya dari Imam Muslim, walahuma fi hadits Maimunah, dan kedua hadis itu terdapat di dalam hadis yang disampaikan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian thumma afraga ala farjihi, kemudian menyiram tadi kemaluannya, faghasala bishimalihi, mencuci dengan atau cebok dengan tangan kirinya, tidak boleh tangan kanan. Kemudian thumma daraba bihal ardh, lalu menggosok-gosokkan tangannya di tanah. Nah, ini dulu ada sabun. Tidak ada sabun. Kalau saya boleh mengulang cerita lama, Pak, mengingat sejarah orang-orang lama. Orang-orang lama ini sebenarnya banyak yang menjalankan sunnah loh, Pak. Kamar mandinya itu selalu ada gentong kecil itu diisi tanah. Loh, untuk apa? Biasanya dahulu saya itu masih zaman saya kecil, kalau mandi di rumah tetangga saya itu ada gentong kecil diisi tanah yang gembur itu. Saya bertanya-tanya, ini untuk apa? Ternyata itu diantaranya untuk mandi junub. Jadi dibuat seperti sabun gitu. Karena memang tidak ada sabun dulu. Sabun itu cap landak, cap jago itu loh, sabun cuci yang juga dipakai sabun mandi orang dulu, sakit tenang. Sabun cap landak kalau beli itu kotaan, batangan itu dipotong pakai benang loh Pak ya. Nah, jadi sekarang sudah ada sabun. Tetapi orang-orang dahulu itu selalu menyediakan gentong untuk mencuci tangannya. Ternyata kadang-kadang ada orang buang air besar, cebok ya, dengan tangan kiri kan cebok. Sudah disabun. Sabunnya pakai mama lemon. Kan menghilangkan lemak. Kotoran manusia itu kan mengandung banyak lemak. Sudah pakai mama lemon. Sudah bersih, harum dicium. 5 menit lagi bau aslinya metu loh Pak. Bau aslinya tuh keluar tetap. Makanya maaf ya, ini kadang-kadang bau aslinya itu, bau kotoran itu masih keluar. Lah bagaimana cara menghilangkan ini? Cara menghilangkan yaitu dengan tanah Pak. Jadi dengan tanah, disabun dengan tanah. Karena getah tanah itu akan menghilangkan bau dari tangan kita. Nah, jadi orang dulu itu sudah pintar-pintar Pak. Sabun tidak tegas loh Pak. Tapi ternyata bisa diakali dengan tanah. Nah, oleh karena itu mereka itu kalau habis mandi junub, mereka pakai sabun, mencuci tangannya itu pakai tanah itu. Nah, kalau sekarang sudah ada sabun yang sudah macam-macam sabun yang canggih-canggih. Nah, nih sabunnya ibu-ibu apalagi macam-macam, sabun rambut, sabun badan, kondisioner itu di kamar mandi mentereng-mentereng itu isinya punya wanita. Kalau laki-laki itu paling sabun Lux, Liverboy, sudah itu tak. Oke. Jadi biayanya perempuan tuh lebih mahal. Nah, jadi ini. Kemudian walahuma hadits Maimunah. Jadi
Setelah itu wa fi riwayatin famasahaha biturab, lalu digosok dengan tanah. Wa fi akhirih, setelah terakhir selesai, tsumma ataituhu bil mindil, lalu baru dibersihkan dengan handuk. Faraddahu wa fihi wa ja'ala yanqudul ma biyadihi, atau diusap-usapkan dengan apa istilahnya, dikipat-kipatkan gitu loh dengan tangan, atau ini yang kudu minal bil yad biyadihi. Hadis yang ke 104, wa an Ummi Salmah, dari Ummu Salmah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si afa anqudu li ghuslil janabah. Jadi ini Ummu Salmah radhiyallahu anha, ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki rambut yang sangat-sangat lebat. Sangat lebat rambutnya Ummu Salmah ini. Afa'an kudu li ghuslil janabah, apakah harus kuuraikan apabila aku mandi junub? Apakah harus dibuka? Karena pada zaman dahulu para wanita-wanita Arab itu rambutnya panjang-panjang, terus dikepang. Jadi tidak ruwet. Sekarang ini ruwet urusan rambut. Yang dipendekkan, yang digelung, waduh sudah ruwet. Nah, pada zaman dahulu ini Ummu Salmah berkata, apa angkudu li ghuslil janabah, apakah aku harus menguraikan kalau akan mandi janabah? Dalam hadis yang lain dikatakan, apakah aku harus mengurainya apabila mandi dari haid? Faqala la, tidak perlu. Innama yakfiki an tahfi ala ra'sihi thalathah hatayat. Cukup ambilkan air, dicaup air itu dengan tangan, diusapkan ke rambutnya 3 kali usapan, 3 kali caup. Jadi ambil, nah, tidak perlu diurai. Kalau menguraikan nanti susah lagi. Ad-din yusrun, agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan dimudah-mudahkan. Tapi yakfiki, kata Rasulullah, cukup antahtia ala ra'siki, yaitu diambilkan air dengan tadah tangannya, 3 kali tadahan dengan diusapkan rambutnya, dibasahi dengan tangan itu aja. Jadi ini ya yang ngerti hanya ibu-ibu ini yang punya rambut panjang. Kalau laki-laki wes, apalagi seperti saya tuh senengnya gundul, Pak. Dulu kalau rambut panjang itu keren gitu loh. Tapi akhirnya saya tidak suka panjang itu, pasti gundul gitu. Nah, wa an Aisyah, hadis yang ke-105, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubun, rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Maka kata Rasulullah, ini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah uhillul masjidah, aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang junub, bagi orang yang haid dan orang yang junub. Al hadis dalil ala annahu la yajuzu lil haid wal junub dukhulul masjid. Jadi tidak boleh bagi orang yang junub ataupun orang yang haid masuk masjid. Wajawazahu Ahmad liman tawadda'a walil muhtaj lidzalika. Tapi Imam Ahmad membolehkan, tapi asalkan berwudu dulu. Berwudu, dan karena ada satu kepentingan di dalam. Misalnya tukang sapu masjid, ikut pengajian di masjid, kan penting sekali. Akhirnya harus wudu. Ini menurut Imam Ahmad atau pendapat Imam Ahmad.
Tinggal 2 hadis lagi. Bab mandi dan junub ini. Hadis yang ke-106. Wa anha, dari Aisyah juga. Dari Aisyah, ia berkata, kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi minal janabah, muttafaqun alaih. Wa zada Ibnu Hibban wa talaqqa aydina wa taltaqi aydina. Jadi Aisyah berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah. Mandi bersama Rasulullah. Ibu-ibu pernah mandi bersama suami? Suami pernah mandi bersama istri? Nah, di sini dikatakan kuntu aqtasil ana wa Rasulullah. Aku mandi bersama Rasulullah. Berarti sunnah enggak? Rasulullah ini pernah mandi bersama Aisyah. Aisyah pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mandinya karena junub. Aqtasil wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Jadi mandinya karena junub. Habis berkumpul suami istri, mandilah Aisyah dan Rasulullah dari satu bejana. Bejana itu apa? Ya dari ember, satu ember. Kemudian takhtalifu aidina. Tangan kami masuk ke dalam ember, tangan Rasulullah di atas. Tangan Rasulullah masuk, tangan kami dia. Jadi takhtalifu aidina. Jadi tidak bersamaan masuknya mengambil air itu. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Tapi ditambahkan oleh Ibnu Hibban, wa taltaqi aidina. Ada kalanya kata Ibnu Hibban, kedua tangan itu bertemu, yaitu tangannya Rasulullah dan tangannya Aisyah. Jadi boleh enggak? Boleh. Tapi kalau mandi pas jangan ada anak-anak, Pak. Nanti pikirannya lain. Nah, hadis yang terakhir bab ini dari hadis yang ke-107. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabah faqsilus sya'ra wa anqu al-bashara. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu wa li Ahmad an Aisyah nahwahu wa fihi rawin majhul. Hadis ini didhaifkan oleh Imam At-Tirmidzi dan menurut Imam Ahmad dan dari Aisyah, hadis ini ada perawi yang tidak dikenali. Apa isi hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabah. Sesungguhnya di bawah atau pada akar-akar rambut ini ada junub. Jadi ada junub. Faksilus sa'ra, mandikanlah rambut itu, wa ankul basyara, dan anku ini tangannya dimasukkan di bawah apa namanya, di sela-sela rambutnya, digosok-gosok. Makanya sekarang pakai sampo. Tuh, bersihkanlah kulit kepala itu. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, menurut Imam Tirmidzi dhaif hadis ini. Kemudian menurut Imam Ahmad dan dari Aisyah dan yang lainnya wa fihi rawin majhul, dikarenakan di dalam perawi hadis ini ada yang majhul, yang tidak dikenali. Nah, ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Inilah bab mandi dan dari junub. Ada yang bertanya enggak, Pak? Monggo. Karena tadi ada yang usul mbok beri pertanyaan, Ustaz. Maka ya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sholat Jumat bagi laki-laki Jumatan sama. Kalau bagi wanita itu kalau di sholat di rumah itu niatnya apa sholat Jumat atau betul Pak? Tadi nggak tahu apakah mungkin 2 rakaat sholat Jumat atau
Sholat Jumat itu ada syarat dan ada rukunnya. Syaratnya ya di masjid berjamaah. Jamaah itu kan, Jumat itu dari kata jamaah, berjamaah. Ada khatib, ada 2 khutbah. Nah ini yang dilakukan di dalam Jumatan. Nah sekarang kalau sholat di masjid, ya pastinya ya sudah mengikuti sebagaimana acara atau yang ada di masjid. Tapi kalau wanita tidak diwajibkan, diberi rukhsah untuk tidak sholat di masjid, maka sholatnya duhur di rumah. Ya 4 rakaat, karena tidak ada khutbah, tidak ada adzan. Ya adzannya mengikuti adzan di masjid. Tetap harus sholat 4 rakaat, sholat duhur. Sholat duhur. Jadi niatnya ya sholat duhur. Iya. Ikut bersama di asal mulanya di Klaten. Imamnya itu katanya itu salah. Nah itu terus salam itu meninggalkan sholat lagi, mengulangi lagi apakah gimana? Padahal kalau menjadi imam yang tanggung jawab, makmum kan yang tanggung jawab juga imam. Nah itu katanya belum sempurna gitu, kalau menjalankan sholat sendiri. Itu bagaimana Pak hadisnya ada atau memang belum matang kan supaya gimana? Pernah suatu ketika Hasanul Basri sholat di suatu masjid, imamnya tuh bacaannya kurang baik, kurang fasih, dan banyak kurang benar matnya, panjang pendeknya kurang benar. Kemudian akhirnya memutuskan untuk tidak sholat di sana. Pergilah Imam Hasanul Basri itu. Malah mendapat teguran daripada Allah. Bagaimana Allah menegurnya? Akhirnya, kenapa kau pergi dari masjid itu? Karena bacaannya kurang bagus, katanya. Akhirnya kembalilah kamu, karena imam itu adalah ikhlas. Jadi kalau memang imamnya ya adanya itu, ya sudah, ikuti imam itu. Sedangkan bacaan surat itu kan sunnah saja. Kalau Fatihah pasti benar, Pak. Fatihahnya pasti benar. Nah sekarang kalau saya sholat ngimami, sholat isya, baca Fatihah sudah waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar, sah nggak? Sah. 1 rakaat tuh nun sah. Nah sekarang gini, apakah kalau imam salah baca itu harus mengulangi sholat? Tidak, tapi diingatkan dari belakang. Yang mau mengingatkan dari belakang ya apal, ya sudah diem aja, lanjutkan aja imam itu. Nah terus setelah salam gimana? Apakah harus mengulangi? Tidak perlu mengulangi. Tidak perlu mengulangi. Jadi lah imamnya salah Pak, saya tak mengulangi lagi. Tidak perlu mengulangi. Imam salah itu lumrah. Jadi tidak perlu mengulangi sholatnya. Adakah yang harus mengulangi sholat? Ada Pak. Misalnya orang mengulangi sholat itu, saya bepergian, istilahnya musafir lah ya, musafir. Saya tadi sholat di masjid, sholat musafir. Tiba-tiba saya datang ke masjid, lain masjid, di masjid itu sedang sholat. Saya mau kencing atau mau pipis di sana, kemudian masuk di masjid itu, ternyata sedang melakukan sholat. Padahal saya sudah sholat. Maka nanti kita masuk di masjid itu harus sholat lagi mengikuti imam yang ada. Ini ada satu contoh, Rasulullah SAW pernah didatangi 2 orang musafir. Kemudian musafir ini datang menunggu di depan masjid Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu sesudah Rasulullah SAW dipanggil oleh Rasulullah, ditanya, kenapa kamu tidak sholat?
Nanti di sini ada pembahasan kitab ini. Kenapa kamu tidak sholat? Ya Rasulullah, kami sudah melakukan sholat musafir tadi. Tidak, kata Rasulullah. Ketika kamu memasuki masjid dan kamu mendapatkan imam sedang melakukan sholat, maka ikutlah kamu sholat bersama mereka. Satu. Yang kedua, mengulangi sholat itu boleh. Misalnya saya sudah sholat isya di Masjid An-Nur ini. Sudah sholat isya di Masjid An-Nur. Saya pergi ke satu tempat, misalnya Masjid Al-Hidayah. Masuk di Masjid Al-Hidayah, nggak sholat-sholat. Alasannya apa? Nggak ada yang bisa jadi imam. Terus imamnya belum datang yang biasa jadi imam. Maka saya ngimami, sholat lagi. Maka sholat saya yang pertama di Masjid Nur disebut dengan sholat mafruḍah. Dan sholat saya yang mengulangi di Masjid Al-Hidayah itu disebut sholat nafilah. Boleh. Atau mungkin saya sholat di Masjid An-Nur ini, sudah selesai, sudah salam semuanya. Tiba-tiba datang satu orang mau sholat, tapi orang ini tidak kebagian jamaah. Terus saya ngajak orang ini, ayo tak imami. Boleh. Karena niatnya orang ini akan berjamaah. Saya mengimami orang ini, kemudian sholat saya yang pertama dinamakan sholat mafruḍah, sholat wajib. Yang kedua dinamakan sholat nafilah, sholat sebagai tambahan. Tidak apa-apa itu Pak ngulang. Tapi kalau umpamanya ngulangi sholat mergo tidak sama kaumnya atau tidak sama kelompoknya, itu tidak boleh. Saya pengikut ini, kemudian sholat, wah imamnya kok koyok ini, ngulangi sholat, itu tidak boleh. Atau tadi sholat karena bacaan ayatnya tidak baik, atau mungkin tidak kunut misalnya, kemudian saya ngulangi sholat karena membaca tidak kunut, itu tidak boleh. Nah, bahkan imam itu harus diikuti bagaimanapun juga. Kalau imamnya sholat duduk karena misalnya imam rawatibnya sakit kaki, tidak bisa berdiri, tapi masih harus jadi imam. Tapi bisanya ngimami harus duduk. Makmumnya tidak boleh berdiri, sholatnya kudu duduk semua. Oh gitu, iya. Lu kan saya tidak sakit, iya. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, sudah Pak ya? Sudah jelas ya. Ini saja. Ada lagi? Tidak ada. Ya sudah. Qul qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.